luapan hati kami Bapa. Kami membutuhkan nasihat-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena tanpa firman Allah, kami tidak mampu dan kami tidak sanggup Tuhan untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini Bapa. Bapa Surgawi, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau tolong kami Bapa. Urapi kami dengan roh hikmat yang datang daripada Allah. Urapi kami dengan roh pengetahuan yang datang daripada Allah. Bahkan kami berdoa Tuhan, kuasai seluruh keberadaan kehidupan kami Tuhan dengan kuasa hikmat yang datang daripada Allah. Sehingga kami boleh dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama pada saat siang hari ini Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, kerjakan apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami Bapa. Perbaharui setiap kehidupan kami Tuhan. Perbaharui hati kami Bapa, sehingga firman-Mu akan berhasil di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi kami memberikan perubahan di dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga ketika kami kembali daripada ibadah ini Tuhan, kami tidak kembali sebagaimana kami datang Tuhan. Kami kembali Bapa dengan membawa berkat-berkat yang dikerjakan dan disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Mu akan kami dengar pada saat ini Tuhan. Berbicara kepada kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi pada ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Hagai. Pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Hagai pasal 2, ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Silakan membuka Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakannya dan jemaat sekalian mengikutinya di dalam hati. Firman Tuhan di dalam Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul, saya tidak ambil judul yang lain, tapi saya kembali mengambil judul dalam perikop Alkitab. Pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya pada kita semua yang hadir
pada saat pagi hari ini. Saudara, untung nggak menjadi anak Tuhan? Untung nggak menjadi anak Tuhan? Untung kan? Keuntungannya apa? Yang pasti bahwa kita mendapatkan keselamatan. Tapi pertanyaannya adalah, Tuhan untung tidak? Yesus merasa untung tidak dengan keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan merasa untung tidak dengan kehadiran kita di dalam ruang ibadah? Pertanyaan selanjutnya adalah bahwa ketika kita akan mempersiapkan diri untuk pergi beribadah, apa yang menjadi motivasi kita? Adakah sebuah motivasi yang tulus? Adakah sebuah keinginan yang tulus dari hati kita? Ataukah masih ada orang yang ketika mau pergi beribadah mulai bertanya, siapa yang berkhotbah pada hari ini? Hari ini siapa memimpin WL? Hari ini khotbahnya tentang apa? Ketika pertanyaan-pertanyaan itu timbul, maka kita sedang tidak mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah yang sesungguhnya. Berapa banyak di antara anak-anak Tuhan ketika sampai di ruang ibadah, ketika firman Tuhan akan disampaikan, ketika lihat pengkhotbahnya si A, ada yang berkata begini, si dia lagi. Maka saya mau berkata bahwa kalau seperti ini kita pergi beribadah bukan lagi punya tujuan yang tulus, tetapi punya tujuan apa? Melihat siapa pengkhotbah. Kemudian yang selanjutnya, di dalam kita beribadah, apa yang harus kita bawa? Ketika kita pergi beribadah, apakah cukup kita membawa diri? Apakah kita cukup menghias diri kita sedemikian rupa? Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Allah berkata, mari kita memperhatikan ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Apa yang harus kita persiapkan dan apa yang harus kita lakukan di dalam kita beribadah. Ketika jemaat Tuhan memasuki ruang ibadah, maka otomatis yang akan kita dapatkan bahwa pertama kita akan mendapatkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menjalin hubungan yang akrab dengan Allah. Kemudian selanjutnya, jemaat Tuhan akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Maka bagian Tuhan telah ada di dalam kehidupan kita. Tanggung jawab Tuhan telah Tuhan berikan bagi saudara dan saya, yaitu memberkati saudara dan saya, memberkati kita, memberkati anak-anak Tuhan. Ketika kita memulai dengan sebuah ibadah worship, pujian kita angkat, mengagungkan Tuhan. Maka pada saat kita mengagungkan Tuhan, maka di situ Tuhan mengalirkan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan mengalirkan kuasa-Nya di dalam kehidupan orang-orang yang dengan sungguh hati memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Maka tanggung jawab Tuhan telah Tuhan berikan bagi saudara dan saya.
ketika kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberikan berkatnya kepada saudara dan saya, memberikan nasihatnya kepada kita. Firman Tuhan berkata bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi dia akan masuk dan bekerja di dalam kehidupan mereka yang mengasihi dia dengan tulus hati. Artinya bahwa Tuhan telah memberkati kita. Amin. Amin. Lalu apa yang harus kita buat? Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita pagi hari ini, satu bagian Alkitab yang mengajak kita untuk kita kembali memperhatikan, menjadi tanggung jawab daripada umat Tuhan, menjadi tanggung jawab daripada anak-anak Tuhan, menjadi tanggung jawab daripada orang-orang percaya, yaitu memperhatikan keberadaan tempat ibadah atau memperhatikan keberadaan daripada rumah Tuhan. Saudaraku, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita ketika orang Israel, ketika mereka kembali daripada pembuangan itu, mereka mengabaikan, mereka tidak memperhatikan pembangunan bait Allah. Tapi mereka lakukan adalah bagaimana mereka memperhatikan keberadaan kehidupan mereka. Menimbun segala harta untuk mereka, berusaha sedemikian rupa bagaimana kehidupan mereka begitu sejahtera, tetapi mengabaikan bait Allah. Padahal salah satu perintah yang diberikan oleh Allah melalui Raja Kores pada waktu umat Israel dikembalikan daripada pembuangan Persia, mereka diperintahkan untuk kembali membangun bait Allah. Tapi pada waktu mereka berada di tempat itu, mereka melupakan itu. Sehingga Tuhan berkata, coba perhatikan keadaanmu pada waktu engkau belum meletakkan batu untuk pembangunan bait Allah. Apa yang ada padamu bukan bertambah, tetapi berkurang. Firman Tuhan berkata bahwa ketika engkau membangun bait Allah, memperhatikan pembangunan bait Allah, maka Tuhan berkata bahwa Dia akan melimpahkan berkat. Tuhan bertanggung jawab dengan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Tuhan bertanggung jawab dengan kehidupan orang-orang yang memperhatikan akan pekerjaan Tuhan. Jelas ayat 16-17 berkata, apa yang ada padamu sudah kamu simpan. Coba dilihat, masih utuh nggak? Orang mau pergi ambil anggur, seharusnya dia mau ambil 50 takar. Yang ada berapa? Hanya 20. 30 kemana? Siapa yang makan? Yang tadinya dia siapkan 50 takar. Gandum yang tadinya disiapkan sekian banyak, ketika diambil, hilang. Siapa yang ambil? Kalau zaman sekarang ini apa? Tuyul. Ya. Tetapi saudaraku, Alkitab jelas mengatakan, Allah jelas berkata bahwa apa yang tidak ada itu adalah diambil oleh Tuhan oleh karena mereka tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya tidak menakut-nakuti, tetapi saya yang menyampaikan firman Tuhan. Apabila kita mengabaikan apa yang disebut dengan pekerjaan Tuhan itu, berhati-hatilah. Jangan sampai yang ada tiba-tiba hilang.
Right. Caranya bukan hilang seperti ini. Misalnya saudara punya uang 100.000. Kok kelihatannya saya hari ini baru belanja sedikit, kok sudah habis? Tuhan bisa menaruh di dalam hatimu, di dalam dirimu keinginan-keinginan untuk membelikan barang-barang yang tidak sesuai. Pada akhirnya apa? Habis. Melarat. Miskin. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka mengabaikan, tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan berkata, ayat yang ke-18, coba satu orang baca. Suara keras. Ayat yang ke-18, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghukum kamu. Kenapa Tuhan menghukum? Bukankah Tuhan itu adalah Allah pemberi berkat? Bukankah Tuhan itu Allah pengasih? Bukankah Tuhan itu Allah penolong? Bukankah Tuhan itu memperhatikan kehidupan anak-anak Tuhan? Tapi kenapa Tuhan harus menghukum? Alasannya adalah bahwa telah mengabaikan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Telah mengabaikan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Telah mengabaikan tanggung jawab sebagai orang percaya. Tuhan berkata bahwa perhatikanlah pekerjaan Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak sedang membangun untuk di Jakarta, jemaat di Jakarta. Kita tidak sedang membangun. Sehingga mungkin kita berkata, kita kan tidak mengabaikan pekerjaan Tuhan. Kan tidak ada pembangunan. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pekerjaan Tuhan itu bukan hanya pembangunan. Pekerjaan Tuhan juga termasuk di dalamnya adalah ketika ada anak-anak Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk pergi melayani. Berapa banyak perhatian kita terhadap mereka? Ketika ada anak-anak Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk pergi ke daerah, berapa banyak perhatian kita terhadap mereka? Kenapa kita berdoa? Ya, saya bisanya lah, saya berdoa. Mungkin kita berkata bahwa ya yang penting saya dukung mereka di dalam doa. Rutinnya kita berdoa. Atau hanya pada waktu mereka diteguhkan untuk diutus, lalu kita bersama-sama mari kita mendukung mereka di dalam doa. Selebihnya, udah silakan jalan. Saya sudah doakan kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah menuntut kita untuk kita bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Kalau kita ingin mendapatkan berkat Tuhan, meraih apa yang disiapkan oleh Tuhan, maka Tuhan berkata perhatikan pekerjaan Tuhan. Kalau apa yang ada padamu tidak mau hilang dengan begitu saja, ingat, Tuhan mengatakan bahwa ada pekerjaan Tuhan. Apa yang ada pada saudara dan saya yang Tuhan berikan, kita mungkin diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk memberikan nasihat, maka lakukan itu. Kalau saudara tidak punya uang, apabila ada saudaramu yang bermasalah, doakan dia. Itu juga termasuk di dalamnya saudara dan saya sudah menolong orang lain. Kita sedang melibatkan diri di dalam pekerjaan Tuhan. Apabila ada saudaramu yang dalam keadaan yang sakit, doakan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kajian yang pertama ini, kalau saudara dan saya mau diberkati oleh Tuhan, perhatikan pekerjaan Tuhan. Perhatikan anak-anak Tuhan. Saya mau katakan bahwa
Jemaat Kapernaum Keramat 5. Setiap minggunya telah turut di dalam pekerjaan Tuhan. Dengan cara apa? Memberikan persembahan itu sudah ada di dalam. Kenapa saya katakan demikian? Setiap 2 bulan disalurkan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah. Yang ada di daerah. Baik itu yang di Kalimantan, yang ada di Lampung, yang ada di NTT. Hasil persembahan kolekte yang ada dikumpul oleh gereja. Lalu setiap 2 bulan ditransfer. Mungkin ada rekan-rekan di sini yang sudah pulang dari praktek. Selama rekan ada di sana selama 1 tahun. Walaupun kecil, tapi itu adalah persembahan. Itulah pemberian daripada jemaat. Mereka telah turut menolong. Mereka telah turut membantu saudara, membantu kita dalam pekerjaan. Tapi saudara, apa yang dikasih oleh Yesus Kristus? Beberapa tahun yang lalu, gereja juga membuat kotak persembahan untuk pembangunan di beberapa daerah. Jemaat pun turut memberi. Artinya kalau kita melihat perhatian terhadap pekerjaan Tuhan telah ada. Tetapi jangan sampai kita berhenti sampai di situ. Yang Tuhan mau adalah setiap waktu, rutin, setiap saat kita harus melibatkan diri di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kembali kepada ayat-ayat yang tadi. Allah berkata, apa yang ada padamu apabila kita tidak serius di dalam memperhatikan pekerjaan Tuhan? Maka Tuhan akan mengatakan apa? Dia akan mengambil. Pertanyaan saya buat kita pada pagi hari ini ya adalah, dalam sebulan berapa kali kita beribadah? Paling 4 sampai dengan 5 kali. Kecuali ada hari-hari gereja. Selanjutnya, seminggu berapa persembahan yang kita berikan? Misalnya seminggu saja 10.000. Maka berapa yang kita berikan untuk Tuhan dalam waktu sebulan? 40.000. Pertanyaan selanjutnya, kita gunakan paket sebulan berapa ribu? Kita gunakan pulsa sebulan berapa ribu? Kita belanja untuk kebutuhan perut kita, untuk gorengan berapa ribu dalam sehari? Kita belanja untuk kepentingan pribadi berapa banyak dalam seminggu? Saudaraku yang dikasihi, jangan sampai juga ada di antara kita yang mau mempersembahkan saja tidak memberi. Padahal ada. Padahal kita punya uang. Tetapi ketika kantong persembahan tidak dijalankan, habis ibadah menuju ke warung. Jangan sampai apa yang ada padamu diambil oleh Tuhan. Jangan sampai apa yang ada pada kita diambil oleh Tuhan oleh karena kita sendiri tidak mau melibatkan diri di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya minta salah seorang baca ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletaknya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah ayat yang ke-20, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah.
mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Haleluya. Perhatikanlah mulai hari ini. Tuhan berkata perhatikanlah mulai di mana kita memperhatikan pekerjaan Tuhan, apakah akan kehilangan lagi apa yang ada padamu? Tuhan berkata ketika kita mulai melibatkan diri di dalam pekerjaan Tuhan, apakah ayat-ayat 16, 17, 18 itu masih terjadi di dalam kehidupanmu? Tuhan berkata bahwa ketika engkau melibatkan diri di dalam pekerjaan Tuhan, maka apa dikatakan oleh Tuhan? Mulai detik ini, mulai hari ini, mulai jam ini, mulai waktu ini, aku akan mengalirkan berkat-Ku di dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Mau diberkati oleh Tuhan? Perhatikan pekerjaan Tuhan, melibatkan diri di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi ingat, jangan sampai mau melayani Tuhan untuk mencari keuntungan. Itu Tuhan tidak kehendaki. Yang Tuhan mau adalah perhatikan pekerjaan Tuhan secara tulus, dengan hati yang ikhlas, bukan karena sudah terjadwal. Pada jadwal saja masih bilang begini, aduh, hari ini saya lagi. Minggu lalu saya melayani hari Rabu. Minggu ini saya lagi. Hari Rabu depan saya lagi. Emangnya tidak ada orang lain? Layani di situ-situ aja. Musik, singer. Emangnya tidak ada orang lain? Ketika pernyataan ini dimunculkan daripada kehidupan kita, maka kita sedang berkata bahwa kita tidak bersedia melayani. Kita tidak tulus melayani pekerjaan Tuhan. Melibatkan diri di dalam pelayanan, melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan melalui bantuan, melalui sumbangan-sumbangan, melalui persembahanmu, maka itu dituntut oleh Tuhan adalah secara tulus, bukan dengan paksa. Aduh, uang ini sebenarnya saya mau beli kebutuhan saya, tapi ya karena saya harus memberikan persembahan, ya udah kasih saja lah. Itu pun secara terpaksa. Padahal uang ini saya lagi butuh. Sisa satu-satunya ini saya perlu. Tapi karena mau persembahan, ya udahlah, daripada nanti saya tidak memberikan persembahan. Itu sesuatu yang tidak tulus. Yang Tuhan mau adalah ketulusan hati kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan, di dalam membantu pekerjaan Tuhan. 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1000 perak, semuanya kalau tidak tulus, nol. Tetapi ketika kita memberi dengan ketulusan hati, maka Tuhan akan memberkati itu. Tuhan berkata mulai dari hari ini ketika engkau meletakkan batu untuk pembangunan bait Allah, maka Tuhan berkata mulai detik ini saya akan memberkati engkau, akan melimpahkan berkat-berkat di dalam pekerjaanmu. Roma pasal 8 ayat yang ke-8. Ada yang tahu? Ada yang hafal ayat itu? Ada yang hafal ayat itu? Kita tahu sekarang. Ya? Kita tahu sekarang. Ada apa ayat itu? Allah bekerja pada saat ini untuk mendatangkan segala sesuatu yang baik untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan.
Jadi Tuhan memberkati orang yang mengasihi Tuhan. Bukan Tuhan memberkati orang yang datang dalam ruang ibadah. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan tidak memberkati orang yang datang di dalam ruang ibadah tetapi hatinya tidak pada Tuhan. Tapi Tuhan memberkati mereka yang datang beribadah dalam melayani Tuhan dan hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Jadi jangan datang beribadah lalu berpikir, oh saya pergi beribadah supaya saya diberkati oleh Tuhan. Kalau motivasimu seperti itu, jangan berharap bahwa Tuhan akan memberkati. Tetapi ketika motivasi kita datang untuk beribadah dengan sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan, mau memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan berkata, aku akan bekerja di dalam kehidupanmu dan mendatangkan kebaikan bagimu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah mengajak kita untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan dengan hati yang tulus, jangan dengan terpaksa. Jangan karena hanya takut nanti malu. Jangan berpikir bahwa saya memberi daripada tetangga saya sudah memberi kok saya tidak. Saya memberi daripada jemaat si A sudah memberi lalu saya tidak. Saya memberi. Apalagi kalau misalnya ada kotak seperti ini, si A maju, saya tidak maju, terpaksa maju. Yang Tuhan mau adalah ketulusan hati. Berapapun yang aku berikan bagi Tuhan, berapapun yang saudara dan saya berikan bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, yang Tuhan mau adalah pemberian dengan sebuah ketulusan hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.